Hutang. Hutang itu bisa dibilang menjadi salah satu masalah keuangan yang jarang dibahas orang karena kesannya itu memalukan. Padahal, hutang ini adalah salah satu masalah yang cukup banyak dialami oleh orang-orang. Bahkan menurut data statistik dari OJK, bahwa di tahun 2022 itu, kredit yang macet dari sisi pinjol untuk personal ya, itu ada sekitar 1,2 triliun. Di mana peminjam yang mengalami kredit macet ini didominasi oleh usia 19 sampai 34 tahun. Itu masih usia produktif loh. Kemudian salah satu produk berhutang yang cukup populer di kalangan anak muda saat ini adalah paylater. Alasan kenapa anak muda itu memilih menggunakan paylater sebagai metode pembayaran, ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh Kredivo dan Katadata di tahun 2022 juga. Alasannya karena yang pertama, karena mereka itu merasakan manfaat fleksibilitas dengan pembayaran cicilan paylater. Ini didapat dari 56% dari responden survei. Kemudian, alasan kedua adalah responden menilai kemudahan akses paylater yang membantu mereka mendapatkan kredit, di mana alasan ini mendapatkan 55% dari responden. Dan alasan ketiga dengan besaran 51% responden menilai bahwa paylater itu aman karena terintegrasi dengan e-commerce yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Permasalahannya di sini adalah bahwa dengan banyaknya produk hutang saat ini, termasuk paylater yang difavoritin, itu membuat banyak anak muda, terlebih di Indonesia, terlilit hutang. Dan masalahnya di sini adalah hutangnya itu bukan ratusan ribu lagi, udah ada yang nyampe jutaan. Hal ini pun nggak bisa dipungkiri karena memang mudah banget buat pakai paylater. Bukan cuma pakainya aja, tapi syarat mendapatkannya pun gampang. Terlebih di awal tahun 2018-an ya, dimana itu memang awal-awalnya paylater muncul. Gue inget banget, tiba-tiba gue mendapatkan fitur paylater begitu aja. Ada button apply dan ketika gue klik, cuma kayak menyatakan persetujuan untuk mengaktifkan fitur ini. Dan that's it, tanpa melihat bahwa gue itu bisa ngebayar atau enggak. Dia ngasih fitur itu. Yang dilihat adalah bagaimana seringnya gue bertransaksi di aplikasi atau platform online. Which is, yang bayarin itemnya kan bisa aja orang tua gue, bukan gue. Ditambah juga ada pembayaran dengan metode cicilan yang ngebuat orang berpikir, wah bisa dicicil nih, berarti gampang bayarnya. Nggak perlu ngeluarin duit banyak-banyak tiap bulan. Cuma yang kurang diperhitungkan adalah bunga yang besar dari produk-produk hutang seperti ini. Untungnya sekarang ini untuk mendapatkan fitur-fitur kayak paylater, lalu produk hutang lainnya, itu udah nggak segampang tahun 2018. Udah banyak regulasi ya, mungkin karena kasus kredit macet pun bertambah kayak yang gue sebutin tadi. Cuma kan dengan menambah regulasi untuk menggunakan fitur paylater itu, tidak menyelesaikan masalah pertama tadi, orang-orang yang sudah mendapatkan fitur paylaternya dan nggak mampu bayar. Itu masalah pertama, dimana memang problemnya itu dari sisi anak muda yang bisa dibilang dari segi lifestyle-nya bermasalah dengan penggunaan paylater. Tapi kan penyebab hutang bukan cuma dari sisi anak muda. Ada juga orang-orang yang punya banyak hutang karena sisi dari orang tua mereka. Biasanya karena 3 ya yang gue temuin sejauh ini, yaitu pertama karena hutang warisan orang tua. Lalu yang kedua karena ingin memenuhi keinginan orang tua, makanya anak mudanya itu berhutang. Dan yang ketiga karena memenuhi kebutuhan orang tua yang sudah tidak mampu bekerja. Dalam tanda kutip sandwich generation. Gue sendiri mengalami alasan yang kedua, terlebih karena masalah hutang warisan. Untungnya gue berusaha untuk bisa menyelesaikan masalah hutang warisan ini. Tapi ternyata nggak sampai di situ. Gue saat ini memiliki potensi yang cukup besar untuk mengalami yang namanya sandwich generation. Dan tentunya itu bisa mengarah kepada hutang lagi. Dari masalah-masalah ini tadi, tentunya kelihatan bahwa orang yang punya hutang saat ini berusaha untuk bebas dari hutang. Dan orang yang tidak punya hutang, terlebih generasi yang baru, itu berusaha hidup lepas dari hutang. Tidak mau bergantung atau menyentuh yang namanya produk hutang, alias debt free. Nah, sebagai orang yang udah pernah mengalami hutang yang cukup besar dan mencari cara-cara agar bisa menyelesaikan hutang itu dengan kurun waktu yang singkat, gue pengen sharing kepada teman-teman tentang perspektif baru debt free yang ada di pikiran gue. Dimana debt free di pikiran gue saat ini adalah bagaimana cara bebas dari hutang yang tidak produktif dan bisa memanfaatkan produk hutang dengan bijak dan tepat. Semuanya akan gue bahas di segmen VIP eksklusif yang ada di Noise. Ini adalah bentuk sharing gue tentang perjalanan dalam menyelesaikan hutang ratusan juta yang gue alami.
Bukan cuma menyelesaikan, bagaimana gue belajar bahwa hutang itu punya sisi positif juga, yang kalau bisa dimanfaatkan dengan baik bisa menjadi senjata utama, bukan menjadi beban lagi. Dan yang paling penting, bagaimana caranya gue saat ini mempersiapkan masa depan tanpa takut terkena sandwich generation. Semuanya akan gue bahas hanya di segmen Debt Free. Sebenarnya gue juga pernah bahas masalah hutang di episode yang reguler, tapi segmen Debt Free ini jauh lebih personal dan lebih banyak ceritanya lah. Karena gue pernah mengalaminya dan gue pernah merasakan sulitnya mencari referensi dalam menyelesaikan hutang. Karena kalau kalian searching, jawabannya itu-itu aja. Jadi semoga melalui sharing ini kalian bisa mendapatkan perspektif lain atau referensi lain yang bisa membantu kalian menyelesaikan masalah kalian. Dan buat teman-teman yang saat ini tidak memiliki hutang dan mungkin tidak ingin menyentuh produk hutang karena merasa hutang itu adalah sesuatu yang negatif, bisa juga mendengarkan karena gue akan menjelaskan sisi positif dari hutang dan bagaimana cara menggunakan hutang dengan baik. Disclaimer aja, gue nggak mengajarkan teman-teman untuk berhutang, tapi lebih ke arah kalau pengen berhutang itu harus ada konteksnya. Kira-kira kontennya akan seperti apa? Kalian bisa langsung cek Opsiana Podcast di aplikasi Noise kalian. Karena sekali lagi ini adalah segmen eksklusif di Noise. Well, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode lainnya dan juga konten eksklusif Opsiana Podcast Debt Free.